Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Kali ini akan saya berikan sebuah materi di mana ini merupakan materi untuk perkuliahan ilmu falak di paruh kedua semester ini. Jadi nanti beberapa materi awal kita akan membahas tentang kalender hijriah, di mana kalau kita berbicara kalender hijriah, yang paling riskan atau paling urgent untuk kita bahas adalah ketika kita membahas tentang penentuan awal dari bulan itu sendiri, karena ini kaitannya dengan peribadatan umat Islam yang sangat penting, yaitu puasa. Nanti ada Idul Fitri dan juga tentu saja bulan haji atau waktu bulan Dzulhijjah. Selain itu nanti juga kaitannya dengan penentuan awal bulan yang lain seperti Rajab, Sa'ban dan lain sebagainya, karena kita tahu di Indonesia bulan-bulan hijriah itu memiliki kaitannya dengan waktu dalam pelaksanaan ibadah-ibadah. Kita mulai dari hisab dan ru'yat. Jadi di sini tentang hisab dan ru'yat. Hisab dan ru'yat itu secara garis besar, hisab itu intinya perhitungannya, dari menghitung. Hisab itu menghitung, ru'yat itu melihat. Dan ini tidak lain dua mazhab besar antara hisab dan ru'yat. Mengapa ada yang menggunakan hisab? Mengapa ada yang menggunakan ru'yat? Itu tidak lain berdasarkan hadisnya yang sangat populer tentu saja. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi ila akhirih. Jadi sumu, puasalah, berpuasalah kalian semua, li ru'yatihi, karena melihatnya, kembali kepada hilal atau bulan baru, di mana banyak tafsir, artinya banyak sekali sudut pandang, dan kita kalau bisa bagi ada dua pandangan besar, yaitu pandangan bahwasannya ru'ya yang dimaksud di situ adalah ru'ya dalam arti ta'abudi artinya tauqifi, artinya tidak perlu ditafsirkan lagi, ya artinya ru'ya ya berarti melihat dengan mata kepala. Adapun tafsir yang lain menyatakan ru'ya di sini adalah esensinya mengetahui, artinya ilat dari ru'ya di sini adalah mengetahui, artinya tidak harus dilakukan dengan mata kepala, asalkan manusia atau orang atau umat muslim mampu untuk mengetahui ini sudah masuk bulan baru, sehingga muncul yang namanya ru'yatul bil ilmi atau dengan menggunakan perhitungan. Secara garis besar, hisab itu adalah menghitung, artinya mengetahui dengan perhitungan, dengan ilmu pengetahuan astronomi. Sedangkan ru'yat itu adalah mengetahui dengan mata kepala, bil basori atau bi ainil mujarrodi, dengan mata telanjang. Jadi ada dua mata besar, yaitu hisab dan ru'yat. Hari ini adalah awal Ramadan, 1 Ramadan, ini jatuh di hari Jumat kemarin. Kalau Anda menyimak Kamis kemarin sore, itu sudah dijelaskan banyak sekali teori, mungkin di televisi atau di streaming YouTube, yang menjelaskan mengenai apa yang sedang kita bahas hari ini. Jadi pada intinya ada dua mazhab besar, hisab dan ru'yat, di mana dua mazhab ini muncul akibat perbedaan penafsiran dari kata ru'ya dalam hadis Rasulullah, yaitu sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi ila akhirih. Pada perkuliahan ini saya tidak akan membahas kira-kira mana yang lebih valid dan lain sebagainya, karena kalau kita berada di Stainu Temanggung di Nahdlatul Ulama, tentu saja kita berpatoknya pada ru'yatul hilal, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman kita yang menggunakan mazhab hisab. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ijtima'. Ijtima' nama lainnya adalah konjungsi, nama lainnya adalah bulan baru, new moon, atau kalau di kita di Jawa itu namanya tanggal sepisan, tanggal 1, atau bulan yang paling baru, yang paling tipis, yang terlihat pertama kali, itu namanya ijtima'. Itu hilal. Jadi ijtima' ini menandai datangnya hilal, ya. Jadi ijtima' itu adalah kondisi di mana bulan itu telah mati. Mudahnya gini, Ramadan itu datang setelah Sa'ban. Sa'ban itu bermula dari awal tanggal 1, 2, 3 sampai bulan purnama di tanggal 15. Lalu
masuk ke bulan, ke tanggal-tanggal berikutnya 16, 17, 18 sampai ke 28, 29, itu bulannya semakin lama cahayanya semakin redup-redup, kecil-kecil, hilang. Nah, ketika cahayanya ini mulai hilang, inilah kondisi di mana bulan ini telah mati, yang akan masuk ke bulan yang baru yaitu bulan Ramadan. Ini kondisi ini yang disebut sebagai ijtima. Secara visualisasi, ijtima itu bisa kita gambarkan melalui ini. Oke. Jadi ini adalah peta tata surya kita, di mana di sini hanya terlihat ada objek matahari, bumi, dan bulan. Kita fokus ke sini dulu. Ini adalah matahari. Bumi berevolusi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi. Di mana masing-masing dari bumi itu juga berotasi di sumbu porosnya. Bisa kita lihat di sini. Jadi yang namanya kalender Hijriyah itu terbentuk karena ini. Karena peredaran atau revolusi bulan terhadap bumi. Ini yang menyebabkan terjadinya kalender Hijriyah. Muharram, Safar, dan seterusnya itu terjadi karena ini. Karena proses revolusi bulan terhadap bumi. Mengapa demikian? Karena begini. Karena ketika posisi bulan itu berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, kita lihat di sini berada di antara tengah-tengah antara bumi dan matahari. Secara garis besar, ini cahaya bulan ini nggak akan bercahaya sama sekali. Ini tidak akan kelihatan cahayanya. Baik yang ada di sini karena di sini sedang siang, maupun yang ada di sini karena di sini sedang malam. Jadi bulan tidak akan kelihatan cahayanya. Bisa dilihat visualnya di sebelah kanan atas, di sini bulannya hitam, gelap. Ini menandakan kalau bulannya itu sedang mati. Kondisi inilah yang disebut sebagai ijtima, yaitu kondisi di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis bujur ekliptika, bujur atau bujur langit, ya, bujur bola langit. Jadi kalau kita bahasa kita yang mudah, kalau kita lihat dari atas, di mana dari atas kita bisa melihat matahari, bisa melihat bulan, dan bisa melihat bumi. Dan ternyata ketika ditarik garis mulai dari pusat matahari, pusat bulan, sama pusat bumi itu kok satu garis lurus, maka itu yang disebut sebagai tiga benda langit ini dalam satu bujur. Dalam hal ini mereka dalam kondisi konjungsi, atau dalam bahasa Arab disebut ijtima, berkumpul dalam satu garis. Inilah yang disebut sebagai ijtima. Ijtima ini dalam bahasa Inggris disebut new moon, atau bulan baru, atau dead moon, atau ketika bulan mati. Kenapa demikian? Karena ini menjadi penanda akan munculnya bulan baru. Jadi di sini bulannya itu telah mati dan akan muncul bulan baru. Mana bulan barunya? Kita bisa geser sedikit videonya. Stop. Bisa dilihat di sini. Ketika ini bergeser dikit, nah dilihat di sini di kanan atas sudah muncul bulan sabit yang sangat tipis. Inilah yang disebut sebagai bulan hilal, cahaya hilal awal. Jadi ketika ini tanggal 1 ya, jadi bergeser dikit tanggal 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai sini nanti 15. Bisa kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 15 ya. Ketika arah sebaliknya, artinya posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis, bukan matahari bulan bumi, tetapi matahari bumi bulan seperti ini, maka akan terjadi bulan purnama. Karena saat inilah bulan memantulkan cahaya matahari dengan penuh, dan nanti akan kembali lagi ke bulan mati. Jadi akan kembali ke siklus bulan yang baru. Secara garis besar kita bisa katakan gini, satu bulan itu terjadi mulai dari ini, titik ini satu bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanggal 15, lalu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sampai 29 atau 30, sehingga dia kembali mati, berulang lagi ke tanggal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tanggal itu bermula 30 hari, 29 atau 30 hari itu bermula di sini, berasal dari perputaran atau revolusi bulan terhadap bumi. Dan ketika
bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, maka terjadilah yang disebut sebagai ijtima ketika bulan tidak memancarkan cahaya sama sekali. Dari sini nanti ijtima ini menjadi penanda, karena di dalam perhitungan awal bulan ijtima ini merupakan poin yang sangat penting. Kita lanjut ke materinya. Selain itu, ijtima itu terjadi serentak di seluruh bumi, ya, serentak. Jadi nggak ada kok di Indonesia ijtimanya jam sekian, di Amerika ijtimanya jam sekian, beda nggak. Karena ijtima itu dia berdasarkan pusat dari masing-masing benda langitnya. Artinya dimanapun ijtima itu terjadinya sama. Dalam bahasa astronomi, ijtima itu geosentris, bukan toposentris. Artinya apa geosentris? Dia berdasarkan pada pusat bumi. Kalau berdasar pada pusat bumi, berarti dimanapun tempatnya, ijtima terjadi secara bersamaan. Kemarin untuk bulan Ramadan, untuk bulan Sya'ban, ya, Sya'ban 1441 Hijriah tahun 2020, ijtima untuk bulan Ramadan, artinya penanda bahwasannya akan muncul awal bulan Ramadan, ijtimanya terjadi kemarin pagi, Kamis tanggal 23 April 2020 jam 9.26, 9 pagi 26. Itu untuk yang kemarin. Nanti kita bahas lagi mengenai ijtima ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke hisab. Mengapa saya ke hisab? Karena untuk ru'yat ini sebetulnya tidak banyak teori yang akan kita bahas. Karena intinya ru'yat itu ya melihat, baik dengan ainil mujarrodi, mata telanjang, maupun dengan bantuan alat teleskop. Ya, jadi intinya ru'yat seperti itu. Adapun urgensi yang perlu kita bahas di sini adalah hisab. Karena dari hisab ini nanti akan dikembangkan beberapa kajian dalam penentuannya. Hisab itu terdiri dari banyak hal. Ada mulai dari hisab urfi, kemudian istilahi, kemudian takribi, lalu tahqiqi, lalu kontemporer. Ya, jadi tahapan-tahapan hisab ini berdasarkan perkembangan peradaban kita, ya. Jadi awal dulu yang namanya hisab di zaman Nabi lah kita bisa katakan itu pakainya urfi. Jadi pakainya itu uraf atau adat kebiasaan, di mana kebiasaannya itu 29 atau 30, 29 atau 30 gitu aja. Jadi intinya kalau bulan itu ya 29 atau 30. Dan untuk mengetahui apakah 29 atau 30 cukup dengan melihat gitu. Kalau hari ini dilihat kok terlihat bulan baru, maka boleh jadi besok sudah masuk tanggal 1. Kalau tidak terlihat berarti digenapkan menjadi 30 hari. Jadi yang terjadi urfi itu seperti itu, hanya berdasarkan kebiasaan. Bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Lalu ada hisab istilahi. Istilahi itu sudah ada koreksi yang lebih berdasarkan keilmuan, bahasanya ternyata ada kabisat juga. Di mana kabisat ini di dalam bulan Hijriah itu terjadi 11 kali dalam 30 kurun. Kalau Masehi kan dalam 4 tahun itu ada 1 kali hari tambahan kabisat. Kalau untuk bulan Hijriah dalam 30 tahun itu terjadi 11 kali kabisat. Nah, nanti akan kita bahas secara detail dalam pembahasan kalender Hijriah. Lalu ada takribi, lalu ada hakiki, lalu ada tahqiqi. Secara garis besar Anda bisa baca sendiri di sini. Yang jelas yang kita gunakan saat ini itu untuk standar kita saat ini jelas ada yang di paling bawah ini, yaitu hisab tahqiqi atau hisab pendekatan yang kontemporer yang paling canggih karena sudah menggunakan simulasi komputer dengan koreksi-koreksi kaidah-kaidah astronomi yang paling baru saat ini. Artinya ketelitiannya itu sudah bukan lagi jam, bukan lagi menit bahkan, tapi ketelitiannya sudah sampai detik. Jadi kalau kita ingin tahu hari ini atau bulan Ramadan itu ijtima'nya terjadi jam berapa, itu sudah bukan lagi jamnya tok, tapi jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Itu sudah sampai ke detail, sampai sangat mendetail karena memang sudah sampai pada tahap hisab tahqiqi atau kontemporer menggunakan aplikasi komputer. Lalu masuk ke kriteria hisab. Kriteria hisab itu sebetulnya ada beberapa, cuman ini saya telah jelaskan dulu mengenai kriteria hisab yang digunakan di negara kita yang kita anut hingga detik ini, yang dikenal sebagai kriteria MABIMS. MABIMS itu merupakan gabungan negara-negara Asia Tenggara
Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, ya, itu merupakan negara-negara yang termasuk dalam himpunan negara-negara MABIMS, di mana kriterianya itu ada 3, ya, ada 3 di sini, ada A, B, dan C. Cuman 3 ini cukup 2 saja. Di sini ada kata atau, artinya apa? Kalau misalnya kriteria A dan B sudah terpenuhi, maka C tidak terpenuhi nggak apa-apa. Atau sebaliknya, kalau kriteria A dan C sudah terpenuhi, maka kalau misalnya B nggak terpenuhi nggak apa-apa. Kalau 3-tiganya terpenuhi itu lebih baik. Jadi intinya dalam kriteria ini, intinya cukup menggunakan 2 saja, AB atau AC. Ketika 2 sudah terpenuhi, maka itu sudah masuk dalam kriteria imkanur ru'yat. Nah, mungkin kita ke imkanur ru'yat dulu. Apa itu imkanur ru'yat? Imkanur ru'yat itu kalau dalam bahasa kita bisa dikatakan semacam kayak jalan tengah. Kita tahu ya bahwasannya madzhab besar dalam ru'yat atau penentuan awal bulan itu kan ada hisab, lalu ada ru'yat. Nah, ru'yat ini semacam kayak ingin mendialogkan. Jadi imkanur ru'yat itu merupakan metode penentuan awal bulan yang mencoba ingin menengahi, mencoba ingin mencari jalan tengah antara metode hisab dan ru'yat agar tidak terjadi perbedaan yang cukup mencolok sehingga nanti menimbulkan kebingungan di umat Islam di seluruh di bawah gitu. Jadi adanya imkanur ru'yat itu harapannya itu nanti akan ada penyatuan antara metode hisab dan metode ru'yat. Walaupun ya dalam prakteknya baik yang hisab maupun ru'yat itu maksudnya tidak sepakat dengan ini. Artinya yang ru'yat ya tetap ru'yat, yang hisab ya tetap hisab gitu. Kita bisa katakan kalau di Indonesia yang masih pakai hisab itu adalah Muhammadiyah. Di mana dengan adanya hisab artinya Muhammadiyah tidak perlu melihat bulan sama sekali. Dan kita tahu Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan itu selalu sudah melakukan ihbar. Sudah mengabarkan tanggal satunya bulan apa, jam berapa, hari apa, itu jauh hari sebelum datangnya Ru'yatul Hilal. Adapun ru'yat itu kita tahu Nahdlatul Ulama itu memakai ru'yat, di mana ini baru bisa diketahui besok itu puasa atau enggak, tanggal 1 atau belum, itu dengan menggunakan observasi langsung. Nah, imkanur ru'yat itu sebetulnya ingin menengahi. Artinya apa? Imkanur ru'yat itu adalah dia mencoba untuk melakukan hisab. Dia tetap melakukan hisab, tapi hisabnya ini adalah perhitungan yang nanti memungkinkan dilihat gitu. Jadi hisabnya nggak sembarangan. Kalau di hisab murni itu ibaratnya ketinggiannya sangat kecil saja, misalnya ketinggian 0,1 derajat. Ketinggian 0,1 derajat itu secara astronomis mustahil untuk terlihat. Nah, itu imkanur ru'yat nggak gitu, karena imkan itu kan artinya mungkin. Artinya perhitungan di mana perhitungan itu nanti dimungkinkan untuk dilakukannya ru'yat. Jadi saya bisa katakan imkanur ru'yat adalah hisab, perhitungan yang memungkinkan bisa dilakukan ru'yat. Jadi dia merupakan jalan tengah antara metode hisab dan metode ru'yat. Nama BIMS ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah tinggi hilal di atas ufuk itu 2 derajat minimal. Itu yang kriteria A. Kriteria B, jarak bulan dan matahari yang dikenal juga dengan sudut elongasi antara bulan dan matahari minimal 3 derajat. Yang ketiga adalah umur bulan itu minimal 8 jam. Jadi tinggi hilal minimal 2, sudut elongasi minimal 3, umur bulan minimal 8 jam. Umur bulan ini apa? Umur bulan adalah bulan baru itu terhitung sejak ijtima itu berapa jam. Jadi misalnya ijtima terjadi jam 9, otomatis jam 10 kita katakan bulan berumur 1 jam. Jam 11 bulan berumur 2 jam dan seterusnya. Nah, di sini untuk kriteria MABIMS mensyaratkan umur bulan itu minimal 8 jam. Ya. Oke, itu untuk kriteria MABIMS.
Dalam kriteria ini nanti akan ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapatnya seperti apa? Yang pertama ketika hilal itu di bawah ufuk. Hilal di bawah ufuk. Mungkin sebelum kesini kita ke slide yang selanjutnya dulu biar lebih visual. Nah, ini ya. Jadi kita bisa katakan ufuk itu ini. Ufuk itu kalau kita boleh ibaratkan kalau kita di pantai, garis yang menjadi pertemuan antara langit dengan bumi, dalam hal ini lautan, atau kalau di daratan ya daratan yang tepinya, itu garis ini yang disebut sebagai ufuk. Ya. Kalau hilal ada di sini artinya ini hilal ada di atas, berarti dalam kondisi di atas. Kalau seperti ini berarti hilalnya sedang tenggelam, ada di bawah ufuk dan seterusnya. Nah kalau di sini, nah ini yang disebut dengan kriteria Mabims itu di sini. Dilihat di sini, bulan hilal saat matahari terbenam. Kenapa harus pakai matahari terbenam? Karena di dalam kalender Hijriah pergantian hari itu dimulai saat maghrib, saat ghurub atau saat sunset atau saat matahari terbenam. Artinya perhitungan apakah ini bulan baru atau tidak itu selalu dimulai saat detik pertama ketika matahari masuk atau matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam inilah dirumuskan hilal tingginya berapa, jarak antara hilal sama matahari berapa. Nah untuk kriteria Mabims disyaratkan minimal tingginya itu 2 derajat. Kalau lebih tinggi bagaimana? Ya lebih bagus. Jarak antara matahari dan bulan minimal 3 derajat. Kalau lebih jauh lagi lebih bagus. Lebih bagus itu artinya apa? Hilal akan lebih mungkin untuk dilihat. Imkan ru'yat, mungkin diru'yat. Jadi kalau kriterianya seperti ini, kalau menurut Mabims ini sudah memungkinkan untuk diru'yat. Apalagi kalau lebih tinggi hilalnya atau jarak antara bulan dan mataharinya lebih jauh, ini lebih bisa untuk dilihat. Mengapa kok ketika lebih tinggi kok lebih mudah dilihat? Karena apa? Karena matahari ini cahayanya terang sekali. Kalau kok ini kok terlalu dekat dengan matahari, ini terlalu dekat dengan matahari, otomatis cahaya bulan yang sangat tipis nanti akan kalah dengan cahaya matahari, dengan cahaya sunsetnya, dengan cahaya atmosfer yang ada di sini. Itu nanti akan kalah. Maka dari itu disyaratkan ada jarak antara bulan dan matahari minimal 3. Mengapa ada minimal 2 derajat? Ini selain karena di sini itu ini juga kaitannya sama jarak antara bulan dan matahari. Ini kaitannya juga dengan kondisi yang ada di sini. Kondisi yang ada di ufuk ini, kalau terlalu dekat dengan ufuk ini membuat ini nggak akan terlihat. Artinya disyaratkan minimal 2 derajat. Ini hanya satu mazhab atau satu kriteria. 2 derajat sama 3 ini baru satu kriterianya yang kita kenal dengan Mabims tadi, negara Asia Tenggara. Tapi penelitian-penelitian yang lebih jauh bahkan kemarin mensyaratkan kalau bisa bukan 2 tapi 3 dan seterusnya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, bahkan ada yang mengatakan 7 dan seterusnya. Minimal dari sini kita tahu dulu ufuk itu ini tinggi itu artinya hilal ada di atas ufuk saat matahari terbenam, jaraknya 3. Nah sekarang kita bahas slide yang tadi. Akan ada beberapa kondisi saat hilal berada di bawah ufuk. Di sini saya katakan aman. Jadi ketika hilal berada di bawah ufuk, artinya ya jelas nggak terlihat. Wong di bawah ufuk, karena di bawah berarti nggak terlihat. Ini aman. Aman artinya apa? Nggak akan ada perbedaan. Baik NU yang menggunakan ru'yat, Muhammadiyah yang menggunakan hisab, maupun pemerintah kita yang menggunakan imkan ru'yat, itu akan sama. Harinya bareng. Dan ini terjadi di kasus Ramadan kita tahun ini. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam praktek perhitungannya. Lalu ketika hilal itu di atas 0 derajat, di antara 0 dan 2. Nah ini hilalnya bermasalah. Bermasalah artinya akan ada simpang siur, akan ada perbedaan pendapat. Karena kalau bulan kok di antara 0 dan 2 derajat, berarti kan ini di bawah 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat artinya imkan ru'yat belum bisa.
pemerintah belum, kemungkinan besar tidak akan menyetujui, karena pemerintah Republik Indonesia itu menggunakan imkanur ru'yat yang disyaratkan minimal 2 derajat. Artinya kalau misalnya ya kita anggap tingginya itu 1 derajat, menurut pemerintah 1 derajat itu belum memenuhi kriteria bulan bisa terlihat. Nah dari sini nanti yang akan terjadi, tapi kalau untuk Muhammadiyah yang menggunakan hisab wujudul hilal, artinya asalkan dia sudah di atas 0 derajat, maka Muhammadiyah akan mengatakan itu sudah tanggal 1. Berdasarkan hisab itu sudah, hisab wujudul hilal sudah tanggal 1. Artinya ini sudah dilakukan. Berarti Muhammadiyah nanti akan lebih dulu dan NU itu nanti akan akhir. Pemerintah nanti kita nggak tahu ini. Kalau pemerintah itu condongnya ke hisab, maka akan sudah tanggal 1. Tapi kalau pemerintah condong ke ru'yat, maka dia masih akan mengikuti NU. Karena pemerintah kita kan memakai imkanur ru'yat, di mana imkanur ru'yat itu berada di antara hisab dan ru'yat. Ini biasanya juga kaitannya sama menteri agamanya nanti. Menteri agamanya dari NU atau Muhammadiyah gitu nanti. Biasanya seperti itu juga. Selanjutnya hilal di atas 2 derajat. Ini pun aman. Nah ini yang terjadi di kita kemarin waktu awal Ramadan, di hari ini, di Ramadan tahun ini. Karena ketika hilal di atas 2 derajat, Muhammadiyah jelas dia pasti sudah tanggal 1 karena sudah di atas 0 derajat. Pemerintah pun kemungkinan besar akan iya. Kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria MABIM, yaitu minimal 2 derajat. NU pun itu kemungkinan besar akan iya. Walaupun dalam hal ini NU tetap akan menunggu hasil ru'yatul hilal karena memakai ru'yat. Tetapi di sini optimis sekali NU, optimis bahwasannya sudah akan terjadi. Misalnya di atas 2 derajat itu yang kemarin adalah 3,5 misalnya. Untuk tahun ini Ramadan itu tingginya 3,5 sampai 3,5 derajat. NU itu optimis bahwa akan terlihat hilalnya. Tetapi tetap saja NU akan selalu menunggu hasil ru'yat. Sebagaimana kemarin NU optimis akan terlihat hilalnya, tetapi ikhbar atau pengumumannya baru disampaikan jam 6:30 kalau nggak salah kemarin, 6:30 malam, setelah ada laporan ada yang telah berhasil melihat hilal. Tetapi biasanya dari adat yang sudah ada, kalau hilal itu kok di atas 2 derajat dengan semua kriterianya, NU, Muhammadiyah, pemerintah itu akan sama, tidak akan ada perbedaan pendapat. Sebagaimana yang terjadi di tahun ini, hilal itu di atas 2 derajat, yaitu 3,5 derajat. Baik kita, NU, Muhammadiyah maupun pemerintah semuanya sepakat Jumat tanggal 24 April itu adalah awal bulan Ramadan. Lalu sebetulnya di dunia ini ada beberapa kriteria sih. Kalau di Indonesia itu kan palingnya cuma 2 itu ya, ru'yat, hilal, sama ru'yat, hisab, sama imkanur ru'yat kan gitu. Secara garis besar, walaupun juga nggak hanya itu, ada yang lain juga. Bahkan ada yang cenderung mengikuti Arab Saudi dan lain sebagainya. Tapi kan secara madzhab besar ada 3 itu. Tapi di dunia ini atau di dalam dunia Muslim di dunia, untuk Muslim di dunia itu ada beberapa kriteria hisab sebetulnya. Yang pertama imkan ru'yat, tapi imkan ru'yat ini kan banyak. Kalau Indonesia itu kan menganut yang paling bawah ini, yaitu imkan ru'yat yang MABIMS. Tapi sebetulnya imkan ru'yat itu bukan hanya ini, imkan ru'yat itu banyak. Ada yang irtifaknya itu harus disyaratkan lebih besar dari 8 derajat. Wah, ini tinggi sekali 8 derajat. Sangat jauh dengan kriteria pemerintah RI yang hanya, pemerintah Indonesia yang hanya 2 derajat. Di zamannya Imam Syafi'i itu mensyaratkan tinggi hilal itu minimal 8 derajat. Nah ini juga disebut dengan kriteria imkanur ru'yat, tapi ini imkanur ru'yat yang zaman paling dulu. Lalu mungkin karena perkembangan zaman dan perkembangan alat untuk melakukan ru'yat, akhirnya semakin turun. Ada yang mensyaratkan 6 derajat, yaitu kriteria Donjon. Kriteria Donjon ini mensyaratkan minimal 6 derajat. Ada yang menyatakan minimal 5 derajat. Nah, ini ulama-ulama Mesir ya. Kemarin ini belum saya cantumkan di sini, Anda bisa cantumkan. Ada imkanur ru'yat yang terbaru, di mana imkanur ru'yat ini berdasarkan pada pertemuan negara-negara Asia Tenggara di Jakarta tahun 2017
yang menghasilkan rekomendasi Jakarta. Jadi rekomendasi Jakarta 2017 itu mensyaratkan ketinggian hilal itu minimal 3 derajat. Itu yang terbaru dari tahun 2017. Walaupun kriteria itu belum direspon dengan baik oleh pemerintah RI saat ini. Artinya kita masih pakai 2 derajat kriteria Mabims yang lama. Tapi yang terbaru sebetulnya kemarin di Jakarta tahun 2017, negara-negara Asia Tenggara telah membuat sebuah rekomendasi yang terbaru, yaitu minimal ketinggiannya 3 derajat. Kalau yang tadi kan Mabims kan minimal 2 derajat, lalu jarak antara matahari dan bulan itu 3 derajat. Nah, untuk yang kemarin yang rekomendasi Jakarta itu minimal ketinggiannya 3 derajat, jarak matahari dan bulan itu minimal 6,4 derajat. Nah, Anda bisa catat sendiri. Rekomendasi Jakarta itu ketinggian bulannya, irtifa nama lainnya, itu adalah 3 derajat. Lalu jarak antara bulan dan matahari itu minimal 6,4 derajat gitu ya. Adapun umur bulannya masih sama, yaitu minimal 8 jam. Tapi kita harus akui sampai detik ini pemerintah kita masih pakai ini, Imkanur Ru'yat Mabims, yaitu minimal ketinggiannya 2 derajat, jarak bulan matahari 3 derajat, umur bulan terhitung sejak istimak itu adalah 8 jam ya. Itu yang masih kita ingat. Ini disebut sebagai kriteria Imkanur Ru'yat. Apa itu Imkanur Ru'yat? Hitung-hitungan yang memungkinkan terjadinya ru'yat untuk dilihat. Lalu ada kriteria hisab wujudul hilal. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, Muhammadiyah itu menggunakan ini. Jadi bukan hanya hisab, tapi hisab wujudul hilal. Apa itu hisab wujudul hilal? Wujud. Hilalnya wujud. Hilalnya ada. Berarti ketinggian hilalnya, irtifaknya itu minimal 0 derajat. Ibaratnya mudahnya, yang penting nggak minus gitu aja. Ibaratnya 0,1 itu saja ya, 0,1 derajat. Kalau menurut Muhammadiyah, karena Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal, maka walaupun 0,1 itu kan artinya hilal itu persis di atas ufuk, mepet sama ufuk 0,1, bahkan tenggelam sebetulnya karena tingginya dikit banget di atas ufuk. Tapi kalau menurut wujudul hilal itu sudah wujud, itu sudah dikatakan sudah hilalnya sudah tampak. Dalam hal ini telah terjadi ijtima sebelum ghurub, dan juga hasil hisab hakikinya itu irtifa hilalnya itu adalah positif, artinya dia di atas 0 derajat. Jadi dalam hisab wujudul hilal ini kriterianya sangat gampang, sangat mudah, artinya sangat kecil, sangat jauh dibandingkan yang atasnya ini. Karena ketinggian hilalnya minimal 0 derajat, artinya 0,1 sudah dikatakan wujud, dan juga umur hilalnya itu sudah positif juga. Ijtima terjadi sebelum ghurub. Ghurub itu kan terbenamnya matahari. Artinya ketika terjadi terbenam matahari, bulan itu sudah berumur. Mudahnya gitu. Ijtima terjadi sebelum ghurub itu artinya itu. Ijtima terjadi sebelum ghurub itu artinya umur bulannya sudah positif. Sudah, misalnya sudah 1 jam atau sudah 2 jam, dikatakan itu sudah wujud, sudah tanggal 1. Yang ketiga adalah kriteria ijtima qoblal ghurub. Nah, ini kriteria yang paling ringan, ibaratnya ini kriteria ringan, kriteria sedang, ini kriteria yang paling tinggi, yang atas ini yang paling tinggi ya. Jadi semakin ke bawah ini kriterianya semakin mudah. Karena dalam kriteria yang ketiga ini hanya disyaratkan satu hal sebagai syarat besok sudah bulan baru atau belum, yaitu ijtima qoblal ghurub. Apa itu? Sudah terjadi ijtima sebelum terbenamnya matahari. Artinya misalnya gini, misalnya ternyata dilaporkan dari hasil perhitungan, dari hisab yang dilakukan, ijtima tadi ya, bulan mati, atau yang menandakan bulan itu mau masuk ke bulan yang baru, terjadi pukul 5 sore misalnya. Terjadi pukul 5 sore. Lalu terbenam matahari jam 5:30. Artinya ijtimanya itu terjadi sebelum
terbenam matahari, berarti istima itu qoblal ghurub. Dalam hal ini besok sudah tanggal 1. Itu kriteria yang paling ringan. Jadi itu adalah kriteria-kriterianya dalam hisab. Jadi hisab itu setidaknya ada 3 hal itu, imkanur ru'yat, wujudul hilal, sama qoblal ghurub. Tapi untuk yang istima qoblal ghurub ini, kriteria ini di Indonesia cukup jarang yang memakai, karena kalau di Indonesia ya ada 2 besar ini. Kalau nggak wujudul hilal, maka memakai ru'yat, di mana ru'yat tidak terbahas di sini ya, karena ru'yat itu intinya dia melihat gitu aja. Nah, NU itu sebetulnya gitu juga. Nahdlatul Ulama itu sebetulnya hanya melihat. Cuman apakah Nahdlatul Ulama juga menggunakan hisab? Ya tetap pakai. Jadi penjelasannya gini, secara garis besar. Oke, jadi ini kan mazhabnya ya, hisab, imkanur ru'yat, sama ru'yat. Tapi kalau kita lihat dari sisi ormasnya kan gini. Ada 3 mazhab besar, yaitu misalnya NU atau Muhammadiyah dulu lah. Muhammadiyah, pemerintah, lalu NU. Kita tahu Muhammadiyah itu memakai hisab, wujudul hilal. Pemerintah itu memakai hisab, imkan ru'yat. Yang kriterianya adalah kriteria Mabims yang telah kita bahas tadi. 2 derajat tingginya, 3 derajat elongasinya, dan 8 jam umurnya. NU itu ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilal berarti tidak masuk dalam kriteria hisab yang telah dibahas barusan. Tapi ru'yatul hilal di sini, walaupun NU memakai ru'yatul hilal, itu tetap melakukan hisab. Jadi ada beberapa perbedaan yang sangat fundamental di sini. Misalnya gini, kalau Muhammadiyah itu jelas dia berbeda dengan pemerintah, jelas berbeda dengan NU. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu hanya ngitung. Artinya sudah bisa menentukan besok awal bulan atau enggak hanya dengan menghitung beberapa minggu. Bahkan Muhammadiyah itu bisa memprediksi 100 tahun yang akan datang itu Ramadannya tanggal berapa aja, itu sudah bisa. Karena memakai hisab saja. Jelas ini berbeda dengan pemerintah sama NU, di mana pemerintah sama NU itu kalau pemerintah itu dia memakai hisab juga, imkan ru'yat. Pemerintah posisinya hanya memprediksi perhitungan yang memungkinkan terjadinya ru'yat. Dan pertanyaannya, apakah pemerintah juga melakukan ru'yat? Tetap. Di sini perlu kita tambahi lagi. Pemerintah itu tetap melakukan ru'yat. Ya. Jadi ini yang sangat membedakan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, karena pemerintah itu mau nggak mau tetap melakukan ru'yat, karena hisab yang dilakukan itu hisab yang memungkinkan terjadinya ru'yat. Bahasa mudahnya, pemerintah itu melakukan perhitungan lalu melakukan ru'yat untuk klarifikasi, untuk verifikasinya, untuk membuktikan hasil hitungannya, maka perlu dilakukan ru'yat. Kalau NU kebalikan dari pemerintah, walaupun sebetulnya sama aja antara NU dan pemerintah dalam hal ini. Dalam hal tetap melakukan hisab sama ru'yat sama antara NU dan pemerintah. Tapi bedanya di sini. Kalau pemerintah itu patokannya adalah hisabnya. Ru'yatnya itu sebagai verifikasi atau sebagai klarifikasinya. Kalau NU, ru'yat ini sebagai utamanya. Intinya yang paling penting itu melihatnya. Adapun hisabnya itu digunakan sebagai alat bantu atau saya boleh katakan alat untuk mempermudah ru'yat. Mengapa demikian? Karena yang namanya ru'yat itu kan butuh patokan. Misalnya patokan yang pertama, ru'yat dilakukan hari apa? Itu kan jelas butuh hisab.
Lalu posisi matahari ada di sebelah mana? Di derajat berapa? Antara matahari sama bulan mana yang lebih utara, mana yang lebih selatan? Lalu tingginya berapa? Sehingga nanti ketika masang teleskop dan lain sebagainya nanti bisa pas ada pada posisi bulannya. Artinya hisab ini tetap dilakukan untuk mempermudah. Di sini bisa terlihat pemerintah itu melakukan hisab. Sebetulnya pemerintah RI itu adalah hisab imkanur ru'yat sebagai verifikasi. Kalau NU melakukan ru'yat, hisab sebagai alat untuk mempermudah ru'yat. Berarti dalam hal ini yang akan sering sama itu adalah pemerintah dan NU karena nyaris sama, walaupun secara substansi beda. Pemerintah condong ke hisab imkanur ru'yat sebagai verifikasi. NU condong ke ru'yatnya sebagai yang utama, hisab sebagai alat bantunya untuk mempermudah. Tapi dalam hal ini tetap menggunakan hisab dan ru'yat. Bahkan NU pun itu makmum atau mengikuti pemerintah dalam hal imkannya. Artinya NU akan optimis besok terlihat atau enggak kalau memenuhi kriteria imkan ru'yat mabims yang dianut oleh pemerintah. Gitu. Nanti akan lebih paham kalau kita praktek ke perhitungannya. Sekarang lanjut yang tadi, jadi simulasinya seperti apa. Jadi ini salah satu kriteria yang tadi ya. Jadi simulasi yang pertama ketika hilalnya tinggi banget. Kalau hilalnya tinggi banget kayak gini, artinya ini ada di atas 2 derajat pasti. Jaraknya aja di sini 7 derajat kan. Artinya ini kriteria yang sangat tinggi ya. Ini jarak yang sangat tinggi. Otomatis kalau NU jelas, NU optimis ini NU. Kalau kita berbicara NU ini optimis hilal akan terlihat. Muhammadiyah jelas pasti sudah menentukan besok tanggal 1 karena sudah hilalnya sudah ada di atas ufuk. Sudah wujud hilalnya, wujudul hilalnya sudah terpenuhi. Dan tentu saja kalau hilal sudah ada di atas ufuk artinya ijtima'nya pasti sudah terjadi sebelum ghurub. Ya. Berarti di sini dalam hal ini kalau kondisinya ketika tanggal 29 itu kok dari perhitungan kok di ufuk terjadi seperti ini, baik NU Muhammadiyah itu kemungkinan besar akan sama karena tinggi banget. Nah ini agak sulit ketika hilalnya itu lebih tinggi dari 0 derajat tapi kecil banget. Misalnya kalau segini ini berapa ya? Ini separuhnya itu berarti sekitar setengah derajat ini, 0,5 derajat. Kalau hilalnya itu tingginya kok cuma 0,5 derajat, ini yang akan besok sudah tanggal 1 hanya Muhammadiyah saja. Karena bagi Muhammadiyah mau berapa saja, hanya setengah saja misalnya, itu sudah dikatakan wujud. Artinya Muhammadiyah besoknya sudah tanggal 1, tapi kalau NU belum, kemungkinan besar. Karena apa? Karena NU ketika ru'yat, ketika melihat, ini kayak gini, ini nggak akan bisa terlihat ini. Ini nggak akan terlihat, karena ini cahayanya terang banget. Cahaya terang banget, ini cahaya hilalnya jelas nggak akan terlihat. Pemerintah pun nggak akan bisa sepakat di sini. Kenapa? Karena pemerintah memiliki syarat minimal tingginya 2 derajat. Nah, di sini yang akan positif kemungkinan pemerintah. Pemerintah akan sangat optimis di sini. Kenapa? Karena pemerintah ini kriterianya pemerintah. Mabims itu begini kriterianya. Tingginya 2 derajat, jarak bulan matahari 3 derajat. Ini pemerintah kemungkinan akan besok sudah tanggal 1. Muhammadiyah jelas tanggal 1. NU juga optimis di sini karena tingginya sudah 2 derajat. Optimis akan terlihat. Tapi tetap saja kalau NU itu akan menunggu hasil dari ru'yat. Mengapa NU tetap menunggu hasil ru'yat? Karena akan banyak sekali kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah misal dari kemarin kalau tidak salah ada 82 titik pemantauan di seluruh Indonesia. NU itu sering tawaduk ibaratnya lah, semacam kayak nggak akan pernah tahu ini masa depan akan seperti apa. Boleh jadi besok seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke tertutup mendung semuanya sehingga tidak ada yang berhasil melihat hilal. Dalam hal ini NU akan mengatakan besok belum tanggal 1 kalau misalnya mendung semuanya. Ya, jadi NU masih menunggu. Tapi dalam hal ini optimisnya baik NU, Muhammadiyah maupun pemerintah ini akan sama seperti halnya yang ini.
Tapi kalau yang ini lebih optimis karena ini lebih tinggi. Kalau yang ini adalah optimis tapi dalam standar yang paling minimal. Ini simulasinya. Simulasi yang pertama adalah ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam di tanggal 29 bulan Hijriah atau bulan Sya'ban misalnya, ini ternyata bulan ada di bawah. Ini yang disebut sebagai bulan tingginya itu negatif. Di sini NU, Muhammadiyah maupun pemerintah nggak akan mungkin mengatakan besok tanggal 1 karena hilal jelas nggak terlihat. NU nggak akan bisa lihat, pemerintah pun mengatakan itu belum imkan, belum mungkin dilihat. Muhammadiyah pun akan mengatakan hilalnya belum wujud, belum positif. Berarti berdasarkan hisab wujudul hilalnya Muhammadiyah pun belum. Berarti Muhammadiyah, NU maupun pemerintah sangat hampir 100% ini mungkin ya, 100% NU, Muhammadiyah, pemerintah, atau 99% lah, karena 1%-nya milik Allah. 99,999% besok belum tanggal 1 kalau ini kondisinya. Jadi misalnya tanggal 29 kok ternyata kayak gini kondisinya, maka besok pastinya belum tanggal 1. Artinya apa? Dibulatkan yang semula 29 dibulatkan menjadi 30 hari, istikmal ya, menyempurnakan bilangan. Ini simulasi yang kedua, ketika tanggal 29 terbenam matahari, ternyata tinggi bulannya, bulan ada di atas. Dan ini pun nanti tergantung ya, ini berapa derajat. Kalau memenuhi kriteria minimal yaitu tinggi minimal 2 derajat, jaraknya 3 derajat antara bulan dan matahari, umurnya minimal 8 jam, maka kemungkinan besar antara pemerintah, Muhammadiyah, dan NU akan sama. Walaupun untuk Nahdlatul Ulama, untuk NU akan tetap menunggu hasil persaksian dari orang yang berhasil melihat hilal. Karena untuk orang NU akan selalu berpedoman tidak akan menentukan besok tanggal 1 selama belum ada yang bersaksi sudah melihat hilal ya. Bahkan disyaratkan di dalam hadisnya melihatnya ini minimal syahidani ya. Ada yang mengatakan syahidani artinya ada 2 orang yang melihat. Lalu kondisi yang ketiga adalah kondisi yang cukup riskan, yaitu ketika bulannya itu dekat ya. Bulannya itu tinggi tapi semakin dekat dengan ufuk. Artinya kriterianya semakin tinggi. Ini semakin riskan. Semakin riskan bagi siapa? Semakin riskan bagi NU. Karena NU itu kan harus lihat. Padahal kalau misalnya bulan itu semakin rendah, berarti bulan itu akan semakin sulit untuk dilihat dengan mata maupun teleskop. Ini kondisi yang paling sulit ya dalam hal ini karena kondisi bulannya sangat rendah. Walaupun ini mungkin saja nanti NU bisa lihat, pemerintah nanti juga menentukan karena imkan. Lalu kalau Muhammadiyah di sini sudah pasti. Muhammadiyah asalkan bulannya sudah wujud, sudah di atas ufuk, maka dikatakan kalau Muhammadiyah ini sudah tanggal 1 besoknya. Tapi kondisi yang terakhir, Oke, jadi itu ya 3 kondisinya ya. Jadi ada kondisi pertama ketika bulan itu negatif, kondisi kedua ketika bulan sangat tinggi, lalu kondisi ketiga saat bulan mendekati ufuk. Misalnya kita anggap aja ini tingginya 1 derajat misalnya. Kalau kondisinya ini hanya 1 derajat, maka kemungkinan besar antara NU, Muhammadiyah, dan pemerintah itu akan berbeda. Oke, lalu ini yang terakhir, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya mazhab itu kok menggunakan hisab saja, misalnya Muhammadiyah pakai hisab wujudul hilal, maka Muhammadiyah sudah mampu untuk memprediksi bulan-bulan hijriah di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ada beberapa tahun yang sudah dihitung dengan menggunakan hisab, dan di sini perhitungannya ini hanya istimaknya saja ya, bukan tinggi dan juga sudut elongasinya.
Nanti untuk perhitungan yang real nanti kita masuk di materi yang selanjutnya ketika praktek perhitungan. Ini contoh dari hasil perhitungan ijtima, hasil perhitungan bulan mati itu jam berapa gitu. Ini saya kasih contoh untuk yang tahun ini untuk bulan Ramadan, ini Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Ini untuk Ramadan aja ya, Ramadan yang tahun ini, yang kemarin, yang tanggal 23 April 2020 masuk tanggal 29 Sya'ban. Itu ini 1441 Hijriah, bisa dilihat 1441 Hijriah itu tanggal 2 ijtima'nya terjadi pada tanggal 23 April 2020 jam 9.26 pagi. Jam 9.26 pagi. Kalau tidak salah kemarin maghribnya itu sekitar, ada macam-macam ya di Indonesia. Kalau semakin ke timur ya berarti semakin cepat, semakin ke barat ke Banda Aceh semakin malam. Anggap aja misalnya kita rata-rata misalnya 5:30 ya, 5:30 sore itu terbenamnya matahari, berarti terhitung sejak terbenam matahari itu umur bulan sudah berapa ini? 5:30 sampai 5:30, 5:30 sampai 5:30 ya, 7 jam. 5:30 sampai 5:30. Oh ya, ini baru 7 jam berarti. Sebentar, 2,5 tambah 8 jam pas ya, 8 jam pas. 5:30 sampai 7:30 ibaratnya kan. 7:30 artinya sudah 8 jam di sini. Itu sudah berarti dalam hal ini ijtima'nya sudah memenuhi kriteria dari Mabim, yaitu umur bulannya minimal 8 jam. Itu yang terjadi pada Ramadan tahun ini, pada kemarin sore ya. Pada kemarin sore itu umur bulannya sudah 8 jam. Dan ternyata dari hitungan yang lain untuk ketinggian bulannya juga cukup tinggi, yaitu 2 sampai 3,5 derajat, lalu elongasinya 5 derajat. Artinya sebetulnya dari angka-angka itu wajar kalau ternyata hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan ya. Jadi ini gambaran mengenai bagaimana ijtima, tinggi hilal dan juga sudut elongasi itu secara teori itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan besok sudah tanggal 1 atau belum. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prakteknya gimana. Jadi mengapa kok hari ini hari Jumat kok bisa kita katakan tanggal 1, lalu besok untuk Syawal bagaimana, besok untuk Dzulhijjah gimana, tahun 2021 gimana, tahun 2022 gimana. Nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Untuk pertemuan ini sebagai tanda absensi dan juga tentu saja untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda, silahkan dikerjakan 3 pertanyaan ini di slide terakhir PowerPoint yang sudah saya upload di Dropbox. Yang pertama tentu saja jelaskan hubungan antara ijtima dan juga awal bulan Hijriah. Ya, jadi ijtima sama awal bulan itu gimana sih kaitannya? Kaitannya kok bisa ketika ijtima itu kok perlu dicari waktunya jam berapa terjadi ijtima, sehingga kok itu kok bisa menjadi patokan awal Hijriah itu gimana. Lalu jelaskan bagaimana latar belakang munculnya mazhab hisab dan ru'yat. Tadi kita udah bahas ya, di Indonesia muncul ada hisab dan ru'yat. Kenapa kok bisa ada hisab dan ru'yat? Latar belakangnya gimana? Silakan dijelaskan. Lalu jelaskan juga mengenai kriteria awal bulan untuk pemerintah RI ya, yang imkanur ru'yat tadi. Jadi imkanur ru'yat itu muncul sebagai apa sih? Itu kan tadi kita udah membahas ada ru'yat, ada hisab, lalu imkan ru'yat muncul sebagai apa dan seterusnya. Nanti Anda juga bisa menjelaskan mungkin hubungan antara imkanur ru'yat sama ru'yat, atau sebaliknya hubungan antara imkanur ru'yat dengan hisab seperti yang saya jelaskan tadi. Silakan ini nanti dikerjakan sebagai tugas 3 Anda. Tugas 3 masukkan ke dalam folder tugas 3 di Dropbox seperti biasa. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, materi kali ini. Anda boleh mengerjakannya tidak harus sekarang karena ini adalah masa liburan, tapi materinya saya share hari ini. Anda kalau mempelajari dulu juga nggak apa-apa, tapi nanti untuk pengumpulan tugasnya terserah Anda, yang penting sebelum UAS. Sebelum UAS nanti tugas sudah dikumpulkan untuk tugas 3. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang praktiknya.
bagaimana cara menghitung tinggi bulan, bagaimana cara menghitung sudut elongasi, bagaimana cara menghitung ijtima. Walaupun untuk kita materi ilmu falak ini saya tidak akan masuk ke ranah rumus dan juga ilmu yang cukup jelimet dalam hal trigonometrinya, karena Anda mahasiswa ahwalus sahsiyah, hukum keluarga. Saya hanya akan fokuskan ke penggunaan secara praktisnya bagaimana. Tentu saja nanti yang terpenting adalah dari hasil hitungannya Anda bisa menerjemahkan. Itu yang penting, itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.